Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah setia mengikuti channel Sawit Beat. Yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung. Dan kami himbau untuk terus mendukung channel kami dengan cara mensubscribe. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi suatu pengalaman kepada teman-teman sekalian. Nah, bagaimana mengubah bibit sawit dari cabutan jadi serupa seperti bibit unggul begitu. Artinya dengan kata lain, bibit yang berasal dari berondolan itu mirip begitu pertumbuhannya seperti bibit unggul pada umumnya. Nah, teman-teman, bibit saya ini, barisan ini ya, yang saya tampilkan di kamera ini merupakan bibit yang berasal dari cabutan atau berondolan ya. Dan sini ini bibit yang berasal dari berondolan semua. Ini sudah berumur 6 bulan lebih. Nah, coba teman-teman dapat melihat pertumbuhannya ini mirip begitu seperti bibit unggul. Nah, coba lihat teman-teman, perhatikan ya, subur sekali teman-teman. Nah, juga ini hampir merata subur teman-teman ya. Padahal ini bibit berasal dari berondolan. Hampir merata teman-teman. Bibit kita ini subur ya. Nah, ini juga teman-teman dapat lihat, perhatikan ini. Pertumbuhannya nah teman-teman. Nah, luar biasa. Ini bibit yang berasal dari berondolan semua. Mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih kok bisa bibit dari berondolan ini pertumbuhannya atau kesuburannya itu mirip seperti bibit unggul begitu. Saya kasih lagi ya teman. Nah, ini perhatikan teman-teman. Nah, subur ya, subur juga, hampir merata subur teman-teman ini. Dan semua bibit ini subur pertumbuhannya. Nah, oke, langsung saya jawab saja teman-teman. Ketika teman-teman mau membudidayakan bibit sawit yang berasal dari berondolan, dan supaya pertumbuhannya itu seperti bibit unggul, nah, yang pertama yang perlu diperhatikan ialah waktu pertama untuk menanam. Nah, pengalaman saya teman-teman, kalau mau menanam bibit yang berasal dari berondolan, pertama itu kita harus memilih bibit yang baik ya. Artinya kita menentukan mana bibit yang baik itu sendiri. Nah, misalnya kalau saya ini semuanya dari kecambah awalnya ya. Nah, di waktu kecambah itu saya menentukan bibit atau tunas yang memang pertumbuhannya baik begitu. Sudah kelihatan batangnya gemuk dan sudah kelihatan dia lurus, tidak melengkung, tidak kurus dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih kecambah atau tunasnya yang bengkok, bahkan kurus, nah itu sudah masuk kategori bibit yang tidak normal atau bahkan bisa dikatakan bibit jantan. Nah, itu teman-teman, yang pertama ya, harus menentukan bibit yang baik dari awal dari kecambah berondolan itu sendiri. Nah, yang kedua ialah tipsnya ketika sudah kita tanam sekitar berumur 1 bulan, itu harus kita rawat dengan ekstra teman-teman.
Kalau pengalaman saya merawat bibit ini yang berumur 6 bulan ini, perawatan saya yang ekstra itu ialah penyiraman. Ya, penyiraman itu sangat perlu, teman-teman. Nah, artinya di waktu pagi, di waktu sore, intinya 2 kali sehari itu wajib, kecuali hujan ya. Itu harus wajib. Nah, begitu juga teman-teman. Yang ketiga, untuk menyukseskan pertumbuhan bibit kita ini seperti bibit unggul, masalah pemupukan ya. Nah, saya juga paling teliti dalam masalah pemupukan ini. Nah, bibit-bibit yang berasal dari berondolan ini pun saya samakan dengan bibit-bibit yang unggul. Karena saya banyak juga memiliki bibit yang unggul seperti di sana ya. Nah, seperti di sana. Artinya saya menyamakan pemupukannya seperti bibit unggul begitu. Maksudnya seperti ini. Kalau saya itu pemupukan itu 1 bulan 1 kali untuk pembibitan ini. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu saya memakai urea, NPK, ZA. Nah, jadi kesimpulannya pemupukan itu sangat penting. Saran saya 1 bulan sekali ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Coba teman-teman dapat lihat. Nah, subur-subur teman-teman ya. Ini seperti bibit unggul. Walaupun bibit yang berasal dari cabutan. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah memilih bibit yang baik, sudah melakukan penyiraman, pemupukan, kita juga perlu mengendalikan hama dengan cara memberi suatu semprotan dengan obat tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya bibit kita ini sudah, nah ini kena hama ya teman-teman ya. Bolong-bolong ini biasa hama itu gencar pada musim hujan dia beroperasinya kepada bibit-bibit kita ini. Dan bahkan juga perlu dikendalikan yaitu penyakit bercak daun. Nah, seperti ini. Nah, tips saya ialah untuk merawat bibit sawit untuk pengendalian hama, bahkan bercak daun atau penyakit daun, itu perlu kita juga ekstra teman-teman. Nah, saran saya ketika musim hujan ya, tidak setiap hari, tidak setiap bulan sih, menurut saya, ketika bibitnya itu sudah kelihatan ciri-cirinya diserang hama, nah, itu wajib kita lakukan. Nah, itulah cara saya teman-teman memelihara bibit yang berasal dari berondolan ini sehingga menjadi serupa menjadi bibit unggul. Itu beberapa poin tadi tips saya ya. Ya, semoga bermanfaat lah video dari saya ini. Semoga juga memberi inspirasi, memberikan motivasi kepada teman-teman. Mungkin sekian saja video saya. Salam petani sawit.